Halo Sobat IKG, salam bahagia. Sobat semua, gue berharap sobat dalam keadaan sehat ya dan masih terus semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Sobat IKG, gue langsung aja ya. Jadi di video gue yang kemarin cerita tentang lanjutan waktu gue SMP naik ke SMA dan pindah menuju kota Cirebon, itu terkena copyright Sobat IKG. Copyright attack ya. Jadi ada lagu background gitu sobat semua. Ya gue nggak tahu ya, padahal gue punya license-nya. Ya, YouTube memang suka begitu ya, dan hal itu mengakibatkan video gue tenggelam dan tidak direkomendasikan sama YouTube. Nah, di kisah EKG, padahal gue banyak ya, dalam perjalanan hidup gue selalu ada lagu kenangan pada saat di zamannya. Oleh sebab itu, di beberapa video gue pakai lagu cover Sobat EKG. Karena kalau pakai lagu asli itu nggak boleh ya Sobat EKG. Karena ada yang nanya di YouTube ya, kenapa sih bang kok nggak pakai artis aslinya? Ya nggak boleh Sobat EKG, bisa kena copyright claim. Dan kalau keseringan itu bisa nggak bagus ya efeknya buat channelnya. So, kali ini gue upload lagi atau re-upload Sobat IKG video lanjutan Bang Herman yang tidak terkena copyright attack. Kalau yang sudah nonton, boleh nonton lagi. Atau skip juga nggak apa-apa ya. Kalau yang belum, simak sampai habis ya Sobat semua. Jadi di video ini gue tuh bercerita kenapa gue harus pindah sekolah lagi. Namun kali ini gue harus pindah ke kota Cirebon. Sobat IKG, silahkan simak videonya. Terima kasih. Sobat IKG, berbicara soal Cirebon ya. Cerita kali ini menyambung cerita setelah Bang Herman punya mobil Kijang warna merah. Dan cerita di mana gua lalai akan janji gua sama Mbak Vina. Ya, sampai akhirnya gua keluar dari SMA Jakarta dan harus pindah ke Cirebon. Namun di balik semua itu gua bersyukur gua menemukan banyak pelajaran di kota udang tersebut. Cerita kali ini gua beri judul ya, Walau Langkahku Pedih Namun Penuh Dengan Cita. Oke Sobat IKG, seperti biasa, ini adalah kisah nyata gua. Bangun deh, bangun. Pulang gih. Pagi-pagi sekitar jam 9 ya, gue dengar suara Suli Sobat IKG. Ya, Suli adalah teman gue ya, ketika dulu gue kelas 3 SMP. Ya, gue sudah jauh ya dari teman-teman gue yang kelas 1 dan kelas 2 SMP ya. Suli bilang ya, bangun, yang lain udah pada bangun. Lalu dia tanya sama gue, lu kemarin izin gak sih sama orang rumah kalau lu mau nginep? Ya, gue bilang, gue nginep aja. Sobat IKG, pergaulan gue sudah banyak berubah ya. Gue makin dewasa, seolah gue makin mengerti apa sih semua ini. Iya Sobat IKG, gue tahu saat itu gue masih SMP saat itu. Tapi gue sudah bekerja ya, gue sudah punya uang sendiri. Gue juga tahu gue punya teman-teman baik ketika gue di tempat sablon Bang Herman ya. Tapi mereka jauh umurnya sama gue Sobat IKG. Gue tetap mencari kesenangan di berbagai macam perkumpulan teman yang seumur ya. Gue mencoba explore Sobat IKG, termasuk merokok. Gue mencoba menghisap rokok, seperti apa sih rasanya? Ya awalnya pahit ya, dan bikin batuk ya. Namun kalau gue nggak ngerokok itu kayaknya nggak keren Sobat IKG. Gue dikenalkan oleh beberapa teman ya, termasuk teman-teman gelap. Ya teman-teman yang suka mabok, malak, ngompas, dan lain-lain. Gue punya uang Sobat IKG. Gue terjerumus di lembah itu ya. Semakin gue mengingat keluarga gue yang terpecah, semakin senang gue bersama teman-teman gue yang gelap itu ya. Seolah gue lari menghampiri dunia yang indah. Padahal semua itu adalah fata morgana Sobat IKG. Cerita apa yang pernah gue lakukan ya bersama teman-teman gue yang gelap ini akan gue ceritakan di lain waktu ya. Intinya saat itu Cungkring sudah berubah menjadi anak yang nakal Sobat IKG. Padahal saat itu ya gue bukan orang yang bego-bego amat. Gue termasuk siswa yang pintar Sobat IKG. Gue punya value pula. Sobat IKG, dalam perjalanan gue bekerja dan bersekolah, akhirnya gue naik SMA kelas 1 Sobat IKG. Dan saat itu SMA-nya adalah SMA favorit ya. Jarak dari SMP gue tuh gak jauh. Gue senang Sobat IKG bisa sekolah di tempat yang isinya anak-anak pintar ya. Namun memang di situ rata-rata semua orang yang berada Sobat IKG. Banyak sekali kakak-kakak kelas gue yang datang menggunakan sepeda motor ya, bahkan mobil. Ya, saat itu yang terkenal adalah Toyota Starlet Sobat IKG. Nah, ketika lulusan ya, gue udah gak bersama Danu lagi. Terus terang gue mulai agak jauh ya dari Danu semenjak kelas 2 SMP, karena memang beda kelas. Namun gue masih sering main Sobat semua. Nah, pada saat masuk SMA itu biasanya ada masa orientasi ya. Gue dikerjain sama kakak-kakak kelas, disuruh nyanyi, push up, lari, dan lain-lain. Nah, Sobat IKG, setelah melewati masa orientasi ya, dulu gue mengambil bagian dari OSIS ya. Di bagian kesenian, ya kayak gambar-gambar gitu Sobat IKG. Jadi gue di ospek lagi ya sama kakak kelas-kelas gue ya. Disuruh nyanyi burung kakak tua, tapi huruf vokalnya diganti semua sama huruf O.
Kayaknya mereka senang banget ya lihat pertunjukan itu ya, di mana adik kelasnya dikerjain ya. Sialan gue bilang gitu ya saat itu Sobat IKG. Ya Sobat IKG, jadi gue harus pulang malam ya, karena gue lanjut malam harinya gue diomel-omelin di kelas, ditakut-takutin dan lain-lain. Sobat IKG, ada kejadian yang selalu gue ingat ya. Jadi malam itu ya, semua dikumpulin di lapangan. Lampu dimatiin Sobat IKG, hanya satu lampu aja ya. Lalu suasana di sana tuh dibikin seperti mencekam gitu Sobat IKG. Kakak-kakak kelas gue itu bertanya, yang bisa jawab kadang bukannya diberi apresiasi, malah dikasih hukuman. Jadi kita bingung mau jawab salah, nggak jawab salah. Lalu waktu itu akhirnya ada kakak kelas gue ya, laki-laki Sobat IKG. Dia menunjuk gue Sobat IKG. Tuh kamu, sini maju ke depan, kamu ke depan. Teman-teman gue saat itu melihat gue ya, aduh mau diapain tuh si Darta. Lalu dia bilang, hobi lu apa? Gue jawab, gambar kak. Bisa kenceng gak sih jawabnya yang jelas? Hobi lu apa? Ayo jawab yang kenceng. Gue jawab Sobat IKG, siap, gambar kak. Nah gitu dong. Dia bilang gitu ya. Lu bisa nyanyi kan? Gue jawab, bisa kak. Bagus. Sekarang coba lu nyanyi burung kakak tua. Ya karena gue lihat teman-teman gue disuruh nyanyi burung kakak tua, huruf vokalnya diganti. Lalu gue tanya sama kakak kelas gue, kak tapi nyanyinya normal ya kak ya? Kakak kelas gue jawab, maksud lu apa? Udah nyanyi aja. Gue takut Sobat IKG, gemeteran ya. Akhirnya gue nyanyi burung kakak tua ya. Semua memperhatikan gue Sobat IKG. Gue jadi kayak sorotan ya. Namun ada yang membuat suasana di lapangan itu berubah Sobat IKG. Tiba-tiba mereka tertawa ya, dan suasana menjadi cair, gembira ya. Mereka mentertawakan gue ya. Aduh. Dalam keadaan gemetar ya, gue nyanyi ya Sobat IKG. Gue nyanyi gini Sobat IKG. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek tinggal 2, giginya sudah tua. Sobat IKG, tiba-tiba kakak kelas gue tertawa ya, dan gue gak sadar Sobat IKG yang gue nyanyiin itu salah ya. Mereka gak berhenti ya tertawa sampai ada 5 menit ya. Bahkan ada kakak kelas perempuan gue yang sampai perutnya sakit ya, saking tertawanya itu Sobat IKG. Sampai akhirnya dia bilang gini ya, aduh, katanya, lu tuh cocoknya ikutan Bagito aja, katanya gitu. Ya Sobat IKG, di era 90-an dulu ada Bagito Show ya. Tapi adanya di radio Sobat IKG, Radio SK. Gue baru sadar Sobat IKG, kalau lirik lagu gue ternyata kebalik Sobat IKG. Setelah puas tertawa, dia bertanya sama gue, hobi lu apa? Gue jawab Sobat IKG, gambar kak. Gambar? Keren dong. Coba ambil kertas. Akhirnya salah satu kakak kelas gue mengambil kertas ya, dan spidol saat itu. Kakak kelas gue bilang, nah sekarang lu gambarin muka gue pengen tahu kayak apa sih. Gue dikasih kertas sama spidol Sobat IKG. Nah, Sobat IKG, karena saat itu gue kesel juga ya sama dia ya, karena gue diketawain ya di situ ya. Ada rasa dendam gitu, sebel banget gue sama dia. Akhirnya gue gambar muka kakak kelas gue ya, yang lagi duduk di sebelah gue ya, namanya Iwan, gue inget banget ya. Gue gambar ya muka dia, tapi badannya itu lagi ngeden di toilet Sobat IKG. Lagi. Setelah jadi gue kasih ke dia, temennya langsung ngerebut kertas itu Sobat IKG, sambil bilang, gila Wan, persis banget muka lu nih. Iya muka lu kalau lagi boker. Begini ya ternyata. Anjir. Wah, gambar itu akhirnya ditunjukin ke teman-teman gue Sobat IKG yang lagi duduk di lapangan. Lihat nih si Iwan lagi boker. Sobat IKG, semua tertawa Sobat IKG. Saat itu kakak kelas gue tertawa ya. Nah kakak kelas gue yang namanya Iwan itu kesel Sobat IKG sama gue. Dia langsung mendekatkan mukanya ke muka gue ya, sambil teriak-teriak Sobat IKG. Dia bilang gini, kenapa lu gambar muka gue kayak gitu? Dia teriak-teriak sampai ludahnya muncrat-muncrat Sobat IKG. Gue ingat sekali ya saat itu ya. Gue tahan aja Sobat IKG ya. Lalu akhirnya dipisahin ya sama kakak kelas yang lainnya. Gue diminta duduk lagi ya di lapangan. Dalam hati gue, rasain loh. Ya hal semacam itu gue alami Sobat IKG saat pertama kali masuk SMA ya. Luar biasa Sobat IKG. Dulu Sobat IKG ketika gue sekolah ya, gue ingin sekali cepat-cepat lulus ya. Kenapa? Agar gue bisa bekerja ya. Setelah sudah bekerja, rasanya kisah-kisah SMA itu kisah yang luar biasa ya. Dan rasanya gue ingin kembali lagi ya ke situasi itu.
Sobat IKG, singkat cerita, akhirnya benar sobat semua. Gua menjadi bagian dari seksi kecil ya di OSIS seni rupa ya. Gue pegang mading sobat IKG, mading sekolah ya. Sempat kepikiran dulu waktu gue kelas 1 SMP, gue sempat berdiam di depan mading ya untuk mencontek gambar wajah Kak Juwita. Sobat IKG, hari Jumat, gue ingat sekali ya. Saat itu memang masih dalam masa orientasi. Jadi seperti biasa gue masuk sekolah. Nah, di setiap siswa itu menggunakan name tag ya Sobat IKG, jadi ada namanya, agar kita satu sama lain bisa melihat nama siswa ya. Intinya, pada saat itu gue sedang mengantri mengambil air wudhu ya untuk sholat Jumat ya. Ada anak di depan gue Sobat IKG, perawakannya 11-12 ya, kayak gue lah, kurus, tapi rambutnya lurus banget ya. Gue perhatikan, rasanya sosok ini gak asing. Kayak ada energi yang begitu dekat gitu dengan gua ya. Lalu gue perhatikan lagi wajahnya yang tersiram air wudhu ya. Gue penasaran sama anak itu. Sampai setelah selesai dia menyetop kerannya dan wajahnya berpaling memandang wajah gua ya, sambil bilang gini Sobat Kaki, silahkan. Gue kaget ya. Gue melihat sosok yang sepertinya gue kenal, anak yang sopan Sobat Kaki. Lalu gue dengan cepat melihat name tag-nya ya. Di situ tertera nama Prana Sobat IKG. Dan ada singkatan lainnya ya setelah namanya. Gue ingat sekali nama dia. Hanya gue yang tahu nama panjangnya. Karena dulu waktu di sekolah dia pernah bilang, namaku nama Sunda, panggil saja aku Prana. Lalu dia berlalu begitu saja Sobat IKG. Gue menoleh ya ke arah dia ya. Tiba-tiba langkah dia pun terhenti Sobat IKG. Dan dia menoleh ke arah gue. Lalu dia menghampiri gue dan gue menghampiri dia. Dan gue bilang, apakah kamu Prana? Dia melihat nama gue yang tertera di name tag gue ya. Lalu dia terdiam sambil menunjuk name tag gue. Dia bilang, apakah itu kamu? Lalu gue bilang, iya, ini aku. Sobat EKG, kalau Sobat EKG pernah menonton kisah gue yang ini ya, lihat thumbnail ya. Saat dulu gue sekolah di SDN Kebon Manis Cilacap ya, itu gue bertemu dengan seorang yang bernama Kuswan. Dan di cerita itu gue bilang, gue punya sahabat baik yang bernama Prana. Hampir setiap hari dulu gue gak pernah absen main sama dia Sobat Kaki. Lalu gue bilang, apa kabar Prana? Dia tersenyum ya sambil bilang begini Sobat Kaki, dulu setiap hari aku teriakkan kode itu di depan rumah kamu. Sobat IKG, dulu gue sama Prana tuh punya kode ya. Jadi kalau Prana main ke rumah gue naik sepeda, dia berteriak di luar seperti menirukan suara monyet ya, kayak gini Sobat IKG. Nah itu tandanya dia ada di luar dan saatnya gue harus keluar untuk bermain. Begitu pula sebaliknya Sobat IKG. Ya masa-masa kecil Sobat IKG dari kelas 1, kelas 2. Dia bilang, hampir setiap hari aku berteriak di depan rumah kamu. Aku tahu di situ masih ada orang. Iya Sobat IKG, bokap gue waktu itu masih tinggal di situ ya. Dia bilang, tapi kamu gak pernah keluar. Gue bilang ya, iya Pran, gue pindah ke Jakarta, ke Kebayoran Lama. Lalu Prana melanjutkan ya, ya sudah gak apa-apa, hari ini kita sudah bertemu kembali. Kita seolah menahan tangis ya. Lalu gue jabat tangan Prana ya. Rasanya memang agak berbeda ya, karena kaku dan sudah lama gak bertemu. Dan gue melihat sosok dia yang sudah berbeda, sudah dewasa Sobat IKG. Kita berdua terdiam Sobat IKG sambil jabatan tangan. Lalu akhirnya Sobat IKG, kita berdua saling berpelukan ya, sambil Prana mengucap begini Sobat IKG, Astagfirullah, Astagfirullahaladzim. Begitu Sobat IKG. Sobat IKG, di video ini ya, lihat thumbnail Sobat IKG, gue bilang sama sobat semua, gue akan cerita ya di lain waktu ketika gue dulu sama Prana menghabiskan waktu di kota Cilacap. Sobat IKG, waktu pun berlalu ya. Saat semester 2, Mama gue berkunjung ke Jakarta. Dia menanyakan kabar gue. Lalu mama gue bertanya, kenapa kamu sering bolos? Ya Sobat IKG, ada cerita kelam di balik itu ya, yang menyebabkan kehadiran gue sering absen, sehingga gue harus pindah ke kota Cirebon. Lalu sebelum gue berpisah Sobat IKG, gue ketemu Mbak Vina Sobat IKG. Saat itu Mas Didit, Bang Herman lagi asik nyablon ya. Gue bingung sobat semua, bagaimana gue menyampaikan kabar buruk ini ya. Tiba-tiba Bang Herman, Mas Didit, Ferry, Johan, Blimade, dan lain-lain bilang, Cungkring, wait, liburan kemana aja lo? Gue diam Sobat KG karena gue membawa kabar buruk ya.
Dan yang pertama kali gue sampaikan adalah Mbak Vina, Sobat TKG. Gue bilang sama Mbak Vina, "Mbak, maafkan saya ya. Saya tidak bisa menjaga janji saya. Dulu waktu kelas 1 SMP, Mbak bilang sama saya, kamu boleh kerja di sini. Asal sekolah kamu tetap terjaga ya, Kring. Mbak, aku harus pindah meninggalkan Jakarta karena kesalahanku sendiri. Aku banyak membolos, Mbak." Mbak Vina diam, Sobat TKG, tanpa kata sedikit pun. Gue bisa melihat raut wajah dia yang kecewa ya, Sobat TKG. Dia meninggalkan gue, Sobat TKG. Tiba-tiba langsung dia masuk kamar, Sobat TKG. Lalu Bang Herman saat itu sedang asik nyablon dengan Rakelnya ya. Kaget melihat situasi itu ya. Dan akhirnya dia langsung lari menghampiri Mbak Vina di kamar. Beberapa menit kemudian Bang Herman keluar, Sobat TKG. Lalu dia menatap tajam wajah gue dengan penuh kekecewaan ya. Terus gue bilang gini, Sobat TKG, Bang Herman gak menggubris gue ya. Dia keluar lalu dia nyalakan motor Astreanya yang terparkir tepat di sebelah mobil kijangnya ya. Terus gue keluar, gue uber, Sobat TKG. Gue bilang, "Bang." Dia ngeluyur, Sobat TKG, ngeluyur gitu aja. Lalu Mas Didit akhirnya menghampiri gue ya. Dia tanya, "Ada apa, Kring?" Dan gue jelaskan semuanya ya. Mas Didit menghela nafas. Dia bilang, "Ya sudah, yang terjadi ya terjadi. Nanti Mbak Vina juga baik-baik aja kok. Mungkin sekarang dia lagi kecewa sama kamu. Kring, kamu nanti baik-baik ya di sana." Mas Didit mau tanya, "Kenapa kok kamu harus pindah sih, Kring?" Lalu gue jawab, Sobat TKG, "Iya Mas, aku jarang masuk sekolah." Loh, dia tanya, "Loh kenapa?" Gue jawab ya, Sobat TKG, "Ya, aku banyak main sama teman-teman yang gak beres juga, Mas." Mas Didit akhirnya menghela nafas ya. Lalu dia bilang gini sama gue, Sobat TKG, "Kring, Mas mau titip ya sama kamu. Ada pepatah Jawa bilang gini, Kring. Keno iwae ojo nganti butek banyune. Ya, kamu boleh saja mencapai tujuan kamu, Kring. Asal jangan sampai rusak semua." Sobat IKG, sebetulnya arti sesungguhnya dari pepatah Jawa itu adalah kena ikannya jangan sampai keruh airnya ya. Gue bengong, Sobat IKG, gue bilang, "Iya Mas." Lalu Mas Didit memberitahu tim sablon ya, Bang Ferry, Johan, Blimade, dan lain-lain. Mereka diam semua, Sobat IKG. Ada raut wajah kecewa di mata mereka. Gue saat itu merasa bersalah sekali ya, Sobat IKG. Dan hari itu gue pamit ya, gue bilang sama Mas Didit, "Mas, aku pulang dulu ya, Mbak Vina soalnya masih di kamar." Terus Mas Didit bilang, "Loh, kamu izin dulu dong sama Mbak Vina." Lalu gue mendekat kamar Mbak Vina, Sobat IKG. Pintunya sedikit terbuka ya. Tapi gue gak berani masuk, Sobat IKG. Gue melihat Mbak Vina sedang menangis ya. Lalu gue kembali lagi ke Mas Didit, "Mas, lusa aku balik lagi ke sini kok. Aku pulang dulu ya." Tiba-tiba ada suara, "Iya Kring, road ringmu masih di sini, Kring." Itu kata Blimade, Sobat IKG. Tepat 2 hari kemudian ya, gue mengunjungi Bang Herman lagi ya. Gue bertemu dengan Mbak Vina ya. Lalu Mbak Vina bilang, "Kamu jadi anak yang baik ya, Kring." Bang Herman bilang, Sobat IKG, "Kring, selamat membuat harapan baru ya di Kota Udang. Ingat ya, Kring, harapan itu kayak apa?" Lalu gue lanjutkan, Sobat IKG, "Harapan itu kayak bensin motor Astrea, Bang." Bang Herman lanjutkan ya, "Iya, kadang kosong, kadang full tank, kadang tiris, Kring." Lalu Bang Herman bilang, "Kali ini," dan gue lanjutkan, Sobat IKG, "isi kayak tangki lu sama bahan bakar jet." Bang Herman tanya ya, "Biar apa, Kring?" Gue jawab, Sobat IKG, "Biar cepet sampai, Bang." Bang Herman tersenyum ya, sambil matanya berkaca-kaca ya. Mas Didit menangis, Sobat IKG. Saat itu gue ingat Blimade berusaha kuat ya. Johan dan Ferry satu-satu gue salamin. Mbak Vina memeluk gue sambil bilang begini, Sobat IKG, "Cah bagus,
Kejar cita-citamu ya, Kring. Selamat tinggal tim sablonku. Berkali-kali gue melihat ke belakang, Sobat IKG. Sobat IKG saat itu terpikir juga ya, gue gak tahu bagaimana gue bisa beradaptasi nanti di kota Cirebon. Seperti apa teman-teman gue? Akankah gue nyaman? Dan lain-lain. Ratusan pertanyaan yang sama ketika dulu gue sering berpindah-pindah sekolah pada saat gue SD, Sobat IKG. Dan Sobat IKG, saat itu ada lagu ya, judulnya Semoga Club Project, mengiringi perjalanan gua dari kota Jakarta menuju kota Cirebon, Sobat IKG. Ada rasa pedih, semangat, ada kecewa, ada haru, campur aduk jadi satu, Sobat IKG. Ya mending kalau rasanya kayak permen butternut Colin ya, atau Mr. Sarmento, atau mungkin permen Davos, yang gua udah tahu rasanya pedes, Sobat IKG. Tapi emang ini permen nano-nano, permen nano-nano yang cocok menggambarkan perasaan gua saat itu ya. Sekian tahun di Jakarta, bertemu dengan orang-orang hebat, termasuk Kak Juwita yang juga berlalu, Sobat IKG. Masa demi masa, sebenarnya gua ingin tetap tinggal, tapi apa boleh buat, gua harus melangkah penuh dengan cita, walau pedih. Cirebon, aku datang. Adakah kau bisa membuat aku lebih dewasa? Adakah engkau dapat membuat aku menjadi lebih bahagia? Sobat IKG, di jalan gua bengong. Seiring laju suara kereta menderu satu persatu gambar berlalu, Sobat IKG. Dan Sobat IKG, akhirnya gua sampai di kota Udang, Sobat IKG. Cirebon, aku datang untuk mengukir perjalanan indah dalam hidupku. Sikat, Sobat IKG, sikat. Akhirnya gua sampai juga, Sobat IKG. Nah, cerita kali ini gua di Cirebon akan gua lanjutkan di lain waktu ya, di konten selanjutnya. Ikuti terus channel ini, Sobat IKG, agar bisa saling nyambung ceritanya. Dan Sobat IKG, workshop EKG kali ini adalah di kota Cirebon pada tanggal 17 Maret. Kota yang ternyata penuh dengan makna dalam hidup gua, karena kota ini adalah kota yang luar biasa buat gua. Gua yakin, Sobat IKG, energi gua pada saat workshop ini bisa luar biasa. So, Sobat IKG, sampai bertemu di kota Cirebon ya, Sobat semua. Dan tenang, Sobat IKG, kita orang kokai. Salam dari gua, emang kudu gila. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta